saya bertanya lagi satu Pak Riki, tadi Pak Samuel mungkin juga kelupaan itu bertanyanya mengenai paper yang ada di Fiblaze Pak. Jadi papernya. Mungkin Pak Samuel bisa menjelaskan yang dimaksud dengan papernya ya. Apakah itu dari bahan materi tumbuh-tumbuhan atau dari bahan materi di luar tumbuh-tumbuhan? Lalu apa bedanya? Kayaknya Profesor Samuel harus diingatkan terus ini sama SAP-nya mungkin Pak. Oh, SAP. Baik. Ya, mungkin bisa dijelaskan itu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Oke, SAP ini Pak, pada dasarnya SAP itu keluar diproduksi itu dari bahan bakunya tuh setahu saya dari minyak. Ya. Jadi dia itu jadi semacam bola-bola yang mempunyai rongga. Pada saat dia menyerap cairan itu masuk ke dalam rongga-rongga itu, dia jadi membesar, gitu ya. Dan setahu saya SAP itu banyak juga digunakan itu untuk kayak sekarang tuh tumbuh-tumbuhan Pak, buat gambaran mudah ya, itu ada tumbuhan-tumbuhan yang pajangan, yang bawahnya tuh ada bola-bola yang isinya air, gemuk-gemuk tuh bola, bulat-bulat, transparan gitu. Mungkin pernah lihat gitu ya. Oh iya, tahu Pak. Nah, itu sebenarnya SAP juga. Hanya size-nya besar. Gitu Pak. Nah, kenapa digunakan? Karena itu satu, ramah lingkungan. Dan kedua, dia dibuat dari minyak-minyak bumi ya. Jadi dasarnya dari minyak bumi, terus dia pecah-pecah lagi, sampai jadilah produk ini. Nah, produk ini itu yang memegang, dia punya paten itu adalah Sumitomo di Jepang. Hanya saja sudah banyak negara yang mulai kopi-kopi lah, kira-kira gitu ya. Jadi ada lagi grade-grade tertentu, apalagi dari China. Dan sudah ada lagi yang sekarang saya tahu, mereka itu merecycle produk ini. Gimana recycle-nya saya nggak ngerti. Tetapi yang ditemukan, kita ada nemukan di beberapa produk itu, nggak kelihatan. Karena ditutup, kan di atas ada berapa lapis ya, kelihatannya tetap putih. Pas kita buka dalamnya, ternyata produk yang menyerapnya itu warnanya coklat. Itu dari barang second. Kelemahannya apa? Daya serapnya nggak kuat, Pak. Dia serapnya cuma setengah. Karena sudah bekas gitu ya. Jadi pada saat kena duduk lagi atau apa, dia bisa keluar lagi cairannya. Itu yang bikin beda. Sedangkan SAP yang murni asli, pada saat dia nyerap, dia nggak akan bisa lagi keluar cairan itu. Nah, jadi pilihannya cuma dua. Terlalu banyak, dia mau luber kemana-mana. Tapi yang sudah diserap, tidak akan bisa keluar. Jadi dia akan bentuknya kering. Tetap. Nah, itu SAP model Sumitomo yang Jepang, yang asli SAP. Tapi yang ada di lapangan banyak sekarang itu sudah bukan seperti itu. Jadi dibagi-bagi lagi kelas sesuai dengan harga produk. Cuman seperti yang kita bicarakan, ada barang, ada harga. Gitu. Nah, itu barang murni, asli. Jadi dia pembalut kita itu awal banyak yang bingung. Wah, ini saya gimana? Sudah pakai, biasanya orang ibu-ibu harus dicuci baru dibuang ke WC. Dia bingung. Ini saya masukin, saya cuci. Lah, Pak, yang ada itu makin gendut itu barang, Pak. Ini gimana? Ya kan mau apa? Saya kucek nih, darahnya nggak keluar, yang ada makin gendut. Habis itu pas dikucek sobek, keluarlah itu bola-bola semua. Terus dia bingung harus bagaimana. Jadi saya ajarkan Pak cara simple produk ini. Pada saat sudah selesai pakai, mau dibuang, sobek tengahnya, jadi kiri kanan gitu ya, kita sobek, keluar SAP-nya di bawah, langsung buang ke WC, flush, selesai. Sisanya cuma top sama bottom ini. Tidak akan ada, kalaupun ada hanya sedikit bekas merah saja. Bersih sudah, langsung buang ke tong sampah. Kenapa? Ya itu membuktikan bahwa dia tuh menyerap total ke dalam, dan SAP ini berbentuk bola-bola ini, tinggal kita buang ke WC, tidak akan bikin mampet, langsung di flush, dan dia ramah lingkungan, kebuang, selesai. Jadi simple banget produknya. Jadi berbeda dengan yang lain nih, kalau mungkin dengan kertas-kertas bekas atau apa namanya kertas kan, yang biasa dikucek-kucek dia, karena dia tidak bisa menyerap sempurna, makanya pas dicampur air dikocok-kocok, dikucek keluar
keluar lagi darahnya. Habis itu jadi mulai darahnya agak tinggal sedikit baru dibuang. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena bahan bakunya sendiri yang berbeda. Nah mungkin untuk menjawab seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Malam ini ada. hadir Bapak Cia Apianto ya, Presiden Direktur kita Fede Cakap. Selamat malam Pak Api. Ya, malam Pak Putu. Sorry, ini baru selesai meeting tadi, ada ketemu pengusaha, lagi serius bicarakan untuk peluang untuk ekspor ya, karena mereka tertarik sekali dengan Blesti dan juga Fiblesnya. Jadi saya baru sampai rumah, saya lihat, waduh, waktu saya ini, tapi saya coba masih bisa, karena saya tahu Pak Riki kalau jelaskannya ini pasti panjang lebar lengkap. Selamat datang Presdir, terima kasih supportnya. Ya Pak Pram, Pak Tata, tadi baru ketemu sama ini Mustafa ya. Pak Mustafa, Ya. Pak Ustadz Ali, Pak Ustadz Daniel, Pak Ali, Ya. dan mereka sangat respons sekali. Sampaikan salam buat Bu Evi. Ini bakal luar biasa nih. Koha Pak, Koha. Kalau bahas Iya. Koha itu berarti setuju Pak, great. Oh iya, mereka sangat ini sekali sama produk kita. Nanti follow up-nya tanggal 1, Pak Tata. Tanggal 1 saya Ya. suruh ketemu ke kantor gitu ya. Baik, sekali. Terima kasih Pak. Makanya saya malam nih. Ya, Terima kasih Presdir. Pak Putu, apa yang tadi Pak Riki jelaskan tuh sangat mendetail ya. Saya yakin sangat mendetail. Saya tahu tadi maksudnya. Nah, mungkin saya cuma mau katakan gini. Produk kita ini yang paling penting mereka coba, Pak. Kita kalau hanya teori aja percuma. Kenapa? Karena mereka kan beranggapan gini, pembalut itu sama lah, ya kan? Nah, begitu dicoba, itulah membedakannya. Ya, jadi kalau produk kita tanpa dicoba, didemokan, mereka pasti akan sama semua pembalut. Nah, jadi teman-teman yang ikut Zoom meeting ini ada 29 orang ini, kalau mau jual pembalut itu sangat gampang. Sangat gampang. Ya, sangat gampang. Kenapa? Kalau dikasih coba, pasti komentarnya luar biasa. Pertama kali komentar adalah, kok serasa seperti nggak mens? Nah, ini ya, karena saya nggak tahu tadi Pak Riki jelaskan nggak, ya, kalau sudah pakai Fibles, pasti tidak akan gelisah. Tadi jelasin nggak? Sekilas. Gelisah. Geli-geli basah. Jelas ya. Jadi geli-geli basah. Itu udah nggak ada. Geli-geli basah. Itu nyaman. Jadi produk kita, teman-teman semua, coba dulu. Kalau masalah harga, saya mau kasih tahu, harga kita ini harga di tengah-tengah. Ada harga produk yang 2 kali lebih mahal dari kita. Ada 2 merek. Tetapi mereka tetap tidak punya namanya antioksidan. Dan tidak ada teknologi nanosilver. Mereka cuma far infrared, magnetik, plus SAP-nya sama dengan kita. Saya katakan, jadi SAP yang kita pakai itu bukan satu-satunya kita aja. Ada beberapa perusahaan memakai SAP dari Sumitomo juga, demonya sama. Tetapi mereka tidak ada polifenol dan tidak menggunakan teknologi nano. Jadi dua itulah paten kita. Ya, itu yang membedakan produk kita walaupun harganya tidak semahal yang lain, tapi kualitasnya di atas mereka. Itu. Jadi teman-teman, kalau sudah rasakan ini luar biasa ya. Bahkan sekarang ini banyak sekali ya orang gunakan selain daripada di mystery-nya, orang menggunakan di daerah yang sakit, ditempel. Ternyata 4 jam kemudian itu warna chipnya itu berubah jadi coklat, ada yang hitam, ada yang kuning. Itu menyerap detox, menyerap racunnya. Jadi saya bilang detox ya. Ya, jadi apa yang tadi Pak Riki jelaskan itu ada satu pengetahuan yang betul ya mengenai keamanannya. Jangan pakai yang ada herbalnya, itu untuk jangka panjang tidak baik
Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan kedua, kalau kita mau jago jual fibres, gampang sekali jual fibres, kita harus mereka rasakan dulu. Ya. Saya pun pakai ya, terus terang saya pun pakai, sejak saya pakai, jadi hampir semua laki-laki juga pakai. Tapi pakainya di sepatu sama di helm, ya, menghilangkan bahu. Nah, jadi kita rasakan itu. Ya, saya yakin sebentar lagi Bali ini bakal meledak nih, Pak Butuh. Pak Butuh bilang bukan meledak lagi, tapi udah booming. Ya, gitu. Ya, gitu tambahan dari saya, Pak Butuh. Ya. Ya. Presdir, saya boleh tanya Pak. Boleh. Tadi Pak Presdir bilang, ya selamat malam Pak. Saya penyimak tadi informasi Bapak SAP-nya dengan menggunakan teknologi nano ya Pak. Bukan. Yang teknologi nano itu ada di chip, Pak, bukan di SAP-nya. Oh ya, oke. Jadi supaya mengerti bahwa SAP itu adalah bahan yang digunakan itu tanpa recycle. Nah, saya tidak berani katakan kita satu-satunya yang pakai SAP Sumitomo, karena ada 2 perusahaan yang lainnya juga memakai sama dari Sumitomo. Tetapi bedanya chipnya, yang membuat kita beda itu satu di chipnya. Kita ada nano silver, ada polyphenol, mereka tidak ada. Ya, nah SAP itu mahal, jadi makanya produk-produk yang harganya mahal itu biasa gunakan SAP Sumitomo. Kalau yang murah-murah itu biasanya dari Cina, Pak, recycle. Itu bedanya. Ya. Jadi jelas ya, bukan SAP-nya mengandung nano silver, tidak. Nano silver adanya di chipsnya. Oke. Ya, Pak. Jelas, Pak? Terima kasih. Saya Oke, pikir ya. tadinya Silakan. salah dengan ya. Makasih banyak Pak Presidir. Ya, bukan di chipnya. Oke. Iya. Ini ibu, Masih ada bapak-bapak lagi semua yang menarik nanya, sekali. Pak. Bapak-bapak semua yang nanya, ibu-ibunya nggak ada yang nanya nih. Kebalik nih, Pak. Karena bapak-bapaknya yang mati Pak gitu. Biasanya gitu, Pak. Apa tuh? Ibunya malu bertanya, Pak. Nanti sesat di kamar, Pak. Iya. Biasa gitu, Pak. Tapi kembali lagi itu biasanya ada namanya icebreaker. Jadi contoh kayak di Padang juga sama. Awal-awal diem semua ibu-ibu. Tapi pada saat mereka sudah mencoba dan merasakan, penasaran, wah itu ngomongnya itu, aduh, saya udah kayak objin lah saya. Bisa pagi-pagi itu dikasih foto-foto yang tidak seharusnya dikirim gitu kan. Waduh, apaan nih? Ini belum lagi bicara tahap yang kedua. Kalau tahap kedua lebih seru lagi. Ya. Jadi istilahnya jalan tol jadi jalan tikus. Oh iya. Wah itu udah mendalam tuh Pak. Itu udah sampai mendalam. Jadi akhirnya kita sampai kayak benar-benar konsultasi itu secara keseluruhan. Pada saat dia sudah kena, karena gini yang ditemukan di Padang itu yang mereka rasakan, jualan fibres lebih mudah daripada jualan plastik, katanya gitu. Mungkin karena di Padang sendiri itu plastik sudah lama. Jadi mungkin bingung ya, orang itu lagi atau saya ngomong itu lagi mungkin sudah bosan atau gimana. Jadi dengan adanya fibres, pengenalan fibres, caranya tuh mereka kayak mendapatkan energi baru. Oh, ada kayak gini, oh ternyata bisa gini. Dan menggebu-gebu. Jadi, wah, banyak sekali tuh pembuktian, pengetesan, mereka berani lakukan gitu. Karena mau tahu ini produk apa. Dan dari situ ternyata hasilnya sangat bagus. Oh, ternyata bisa ini, bisa itu gitu. Makin berkembang. Jadi yang menginformasikan ke kita sebenarnya, contoh ya sebenarnya pembalut ini tidak seharusnya digunakan sebagai itu. Itu penyalahgunaan produk sebenarnya. Tapi masalahnya, saya tes Pak. Percaya nggak? Saya tes ke kepala Depkes. Saya bilang ini bisa gini kata orang. Ngomong kamu katanya. Tapi Depkes tidak percaya. Ya tidak boleh memang Pak. Ya sudah katanya begini Bu. Suaminya kebetulan salah urat. Lewat tutup. Ya udah ayo kita buktikan. Dibuka chipnya ditempel di situ. Ya udah Bu, tunggu ya setengah jam. Katanya sih, saya bilang itu. Saya kan nggak berani bilang apa-apa nih. Depkes loh gitu kan. Yang bilang ini tidak boleh ditulis, tidak terbukti, ya sudah saya diam. 15 menit kemudian datang suaminya. Iya, hilang. Ketawa dia. Wah, ini sugesti, katanya. Ya udah, gini Pak, kasih saya sebungkus. Ibu saya setiap malam
harus dipijit baru bisa tidur. Kalau nggak sakit semua otot. Ah, coba tempelin Bu kalau gitu. Oke, kalau saya tempelin ini bisa, saya borong nggak? Ya sudah, saya juga nggak tahu bisa nggak kan. Silahkan coba aja Bu. Mudah-mudahan membantu. Besok pagi dia telepon. Gila Pak, beneran. Diambil. Berapa banyak? Berapa lusin saya lupa. Gak lama kemudian ini masalah COVID memberat. Jadi saya ada berapa waktu saya telepon dia tanya, Bu, gimana Bu? Iya nih Pak, saya bagi-bagi buat orang COVID tuh yang napasnya sesak-sesak tuh susah. Saya suruh aja tempel di hidung. Ditaruh di hidung, ditaruh di sini. Buat nafas gitu. Lega Pak. Yang nggak bisa tidur, dipakein, jadi bisa tidur. 3 hari dia nggak bisa tidur, Pak. Insomnia gara-gara ini kena COVID. Bisa tidur Pak. Saya bilang, Kok hilang Pak Riki? Baterainya habis jangan-jangan?